Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahma dari Fakultas Studi Islam Prodi PGMI Uniska Banjarmasin. Nah, di sini saya akan membahas sedikit tentang definisi kurikulum. Langsung saja dari pendapat yang pertama, yaitu dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa kurikulum itu adalah perangkat rencana dan pengaturan yang berkaitan dengan tujuan, isi, dan bahan ajar dengan cara yang digunakan di setiap sekolah. Menurut pendapat yang kedua, yaitu dari Dr. Hajah Nana Sujana 2005 menyatakan bahwa suatu niat dan harapan yang dituangkan ke dalam rencana pendidikan yang terdiri dari pengajar dan peserta didik. Berikutnya pendapat ketiga, yaitu dari Crow dan Crow. Nah, dia berpendapat bahwa kurikulum itu adalah suatu rancangan yang sudah sistematis, yaitu untuk memperoleh ijazah. Menurut pendapat yang keempat, yaitu dari Dr. Andes Cece Wijaya DKK, bahwa kurikulum itu sudah meliputi keseluruhan program dan kehidupan di dalam sekolah. Pendapat yang kelima, yaitu dari Profesor Dr. Henry Guntur Tarigan. Dia berpendapat bahwa kurikulum itu adalah suatu formulasi yang terpenting dalam proses belajar dan mengajar. Yang keenam, ada pendapat dari Harsono tahun 2005 bahwa kurikulum itu adalah suatu pendidikan yang harus diekspresikan, bisa melalui praktik atau terjun ke lapangan langsung. Pendapat yang ketujuh, yaitu dari Hamid Hasan 1988, bahwa kurikulum itu terbagi menjadi 4 sudut. Yang pertama sebagai ide, yang kedua sebagai rencana tertulis, yang ketiga sebagai proses belajar mengajar, dan yang terakhir yaitu sebagai hasil belajar. Pendapat yang kedelapan dari KER-JF berpendapat bahwa kurikulum itu keseluruhan rancangan pembelajaran yang mencakup individu atau kelompok, baik dalam sekolah maupun di luar sekolah. Menurut pendapat yang kesembilan, yaitu dari Georgie A. Beckham 1976, bahwa kurikulum itu suatu dokumen tertulis yang berisikan mata pelajaran untuk peserta didik. Pendapat yang ke-10 dari Good V. Charter 1973, dia berpendapat bahwa kurikulum itu adalah sekumpulan kursus pembelajaran yang sudah bersifat sistematis. Pendapat yang ke-11 dari Inlow 1966, dia berpendapat bahwa kurikulum itu suatu rancangan khusus untuk pembelajaran peserta didik. Yang ke-12, yaitu dari B. Bara CH 2008, bahwa kurikulum itu terbagi menjadi 4. Yang pertama sebagai produk, yang kedua sebagai program, yang ketiga sebagai hasil pencapaian, dan yang keempat yaitu hasil pengalaman belajar. Pendapat yang ke-13, yaitu dari David Prapp, menyatakan bahwa kurikulum itu adalah suatu organisasi yang bersifat formal. Pendapat yang ke-14, yaitu kurikulum sebagai perencanaan pembelajaran untuk peserta didik yang dikembangkan di sekolah. Pendapat ke-15 dari Daniel Tanner dan Laurel Tanner berpendapat bahwa kurikulum itu adalah suatu pengalaman belajar yang terarah melalui proses pendidikan. Menurut Hilda Taba, kurikulum itu adalah a plan of learning, artinya program yang dirancang untuk dipelajari oleh peserta didik.
Pendapat yang ke-18 dari Grayson tahun 1978, dia berpendapat bahwa kurikulum itu adalah suatu perencanaan pembelajaran dari suatu yang diajarkan. Pendapat yang ke-19 dari Profesor Dr. Nasution MA, dia berpendapat bahwa kurikulum itu suatu perencanaan yang disusun untuk kegiatan belajar mengajar di bawah naungan sekolah atau di bawah lembaga pendidikan. Pendapat yang terakhir yaitu dari SH Hasan, bahwa kurikulum itu bersifat fleksibel. Nah, yaitu suatu program perencanaan yang dianggap sebagai kaidah untuk pengembang kurikulum pendidikan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dari definisi kurikulum menurut dari makalah saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.